Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku pengetahuan, ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutlah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa adab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Dia, yaitu ayah Ibrahim, berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Nabi Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Maka ketika Nabi Ibrahim, dia sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi seorang nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Jemaah sekalian, ini kisah begitu indah. Dialog antara seorang anak dengan ayah angkatnya, Ibrahim dengan pamannya Azar. Kita akan belajar di sini dari Al-Quran melalui renungan ayat-ayat ini bagaimana yang dilakukan dalam dakwah para nabi, para rasul tentang konsep hiwar, dialog, membuka ruang dan pintu dialog. Ini yang jarang sekarang orang lakukan, baik dengan orang yang terdekat yang berbeda visi, apalagi berbeda ideologi, atau dengan orang lain yang berbeda pandangan, sekalipun bersama ahli ilmu. Lebih senang mengumbar persepsi, opini, ya, yang berseberangan di mimbar umum, tapi tidak ada keberanian untuk duduk berhadap-hadapan berdialog. Betul nggak? Sekarang orang kalau ini nyerang. Tapi diajak duduk, ayo kita cari jalan keluar, solusi, kita diskusikan perbedaan kita, nggak mau. Nah ini, lihat ini gambaran konsep dakwah hiwar, yaitu dia membuka ruang dialog antara dua pandangan yang berbeda, sekalipun terhadap orang tua yang membesarkan. Jadi lebih senang membawa opini luar, bahkan kadang melakukan pembunuhan karakter terhadap orang yang berbeda saat tidak memiliki hujah. Gak ada hujah, udah deh, mulai orang yang dibusukin. Tapi diajak duduk, ini kayak contohnya udah sekarang apa? Mas Imat and the gang, ya kan? Gak mau diajak duduk tuh, kabur. Apa caranya? Udah membuka bermacam opini melalui apa? Melalui media terbuka, media sosial atau umum. Nah, dengarkan ini. Kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Bahkan Allah memerintahkan Nabi menyebutkan ulang atau mengisahkan hal ini, karena hal ini sudah diabadikan dalam kitab-kitab Allah. Wadhkur, sebutkan olehmu, ingatkan kembali orang. Sebenarnya Allah bisa katakan faksus, kisahkan, tapi di sini ayat tidak menggunakan kata kisahkan, tapi wadhkur, ya, ingatlah olehmu dan ingatkan orang lain tentang hal ini, ya.
Apa yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu tentang kisah Ibrahim. Innahu sulu Ibrahim ini kana siddiqan, orang yang sangat jujur, menyukai kejujuran dan senantiasa membenarkan hal yang jujur. Jujur juga diartikan ucapan dan perbuatan seiring sejalan. Maka di sini diterjemahkan sangat mencintai kejujuran atau kebenaran. Monggo silahkan. Tapi yang penting harus tahu dulu asal makna jujur. Siddiq, siddiq itu orang yang jujur antara ucapan dan perbuatan. Maka lihat dalam Al-Quran ada dua kata yang berangkat dari akar siddiq dalam urusan mengeluarkan sebahagian harta yang kita suka untuk dibagikan pada orang lain, ya, berangkat dari kejujuran dan bukti dari kejujuran ucapan. Apa itu dalam Al-Quran? Yang pertama, sedekah. Apa? Sedekah. Sedekah. Apa sedekah? Mengeluarkan sebagian harta yang Allah anugerahkan pada kita untuk kita berikan pada orang lain. Pada orang lain. Hal ini sebagai bukti kejujuran kita terhadap Allah. Jadi bukti kejujuran terhadap Allah atas perintahnya, keluarkan sebagian harta, bagikan pada orang lain. Yang kedua, sedekah. Tadi yang pertama apa? Sedekah. Yang kedua, sedekah. Sedekah. Pakai doma. Ini Al-Quran, bahasa Quran ini beda harokat, bisa beda arti, sekalipun hurufnya, susunannya sama. Sabtu, situ, surtu. Nah, lagi mananya? Kistu, kostu. Nah, lagi mananya? Perbedaan. Sedekah dengan sedekah. Kalau sedekah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk kita bagikan pada orang lain, bukti kejujuran kita kepada Allah, maka mengikuti perintahnya berbagi harta, sedekah. Kalau sedekah itu artinya mas kawin. Sudah? Mas kawin. Ngerti ya? Mas kawin. Jadi kalau sebagian harta yang kita keluarkan dari harta kita untuk menjadikan jadi sebagai mahar, mas kawin bagi istri kita, itu disebutkan dalam Al-Quran sedekah. Sedekah. Tuh. Sedekah. Pertemanan satu orang dan lain, persahabatan satu orang dan lain, berangkat dari kejujuran, sama saling percaya, namanya sedekah. Ada alif ya? Sedekah. Sama istri, sedekah. Makanya Al-Quran memerintahkan kita wa'atu sadaqatihim wa'atun nisa sadaqatihinna nihlah. Nihlah. Tuh. Bayarkan, tunaikan kepada istrimu yang kau nikahi mas kawinnya. Mas kawin buat istri yang bagaimana? Nihlah, yang terbaik, ya, yang paling kita suka, bayarkan sebagai mas kawin untuknya. Tuh. Makanya sebetulnya Pak, di ranah pemahaman umum kita ini, mas kawin itu yang paling berkah, yang paling kecil, yang paling murah. Salah. Karena Allah perintahkan wa'atun nisa sadaqatihinna nihlah. Surah itu An-Nisa ayat berapa? An-Nisa ayat 6. Nihlah. Lihat.
Karena Rasul sendiri mempraktikkan untuk mas kawinnya, Rasul memberikan mas kawin untuk istrinya, para istrinya itu sangat besar. Kalau untuk pestanya lain. Ini karena kenapa sih mesti yang terbaik? Karena itulah harta pertama yang dimiliki oleh wanita selain warisan orang tua. Milik dia tuh, murni milik dia. An-Nisa ayat 4, baca coba. An-Nisa ayat 4. Surah keempat ayat keempat. Terjemahkan. Terjemahkan. Gimana? Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang akan engkau nikahi sebagai bentuk pemberian dengan penuh kerelaan. Dengan penuh kerelaan, ketulusan, maka berikan yang terbaik. Jangan yang asal-asal. Ya, mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Hari itu ya. Dan mushaf terjemah dibayar tunai. Lah murah amat gitu perempuan. Ya, nihlah, bayarkan sadaqah. Nah itu kembali ke bahasa kita, itulah kata sadaqah. Ya, dari kata-kata siddiq. Nah, Ibrahim ini kana siddiqan, dan dia seorang nabi yang menyampaikan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Idz qala li abihi, ingat oleh wahai Rasul, saat atau tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati. Ya, kata abun dalam Al-Qur'an itu menggambarkan ayah, tapi tidak mesti ayah kandung. Ya, tidak mesti ayah kandung. Tapi kalau walid itu ayah kandung. Ya. Dalam Al-Quran ada walidain, ada abawain. Nah, kecuali kalau abawain ini dalam urusan harta, maka abawain ayah dan ibu kandung. Dalam Al-Quran penggunaan abawain dengan walidain sedikit dibedakan, ya, penggunaannya, istimal lafaznya. Baik. Saat kala Ibrahim berkata pada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ini hiwar, dialog, sekalipun kepada orang tua yang lebih tinggi kedudukan dari kita, boleh, yang penting menggunakan akhlak, adab. Ketika dia melihat orang tuanya tidak sesuai dengan ajaran, sesuai dengan panduan agama, ajak dialog. Nah, di antara cara Ibrahim berdialog ini mengajak membuka wawasan berpikir untuk menggunakan akal sehatnya. Abati, ayahku, lima ta'budu, kenapa kau begitu patuh mengabdikan diri kepada sesuatu yang la yasma'u, tidak bisa mendengarmu, wala yubsiru, dan tidak juga bisa melihat atau memperhatikan sesuatu, wala yughni anka syai'a, dan tidak bisa menolong atau mencukupi kebutuhanmu tidak sedikit pun. Lihat ini cara Ibrahim mengajak ayahnya membuka mindset berpikirnya, perbaiki mindset berpikirnya. Ya kalau menyembah sesuatu, ya mengabdikan diri pada sesuatu, menuhankan pada sesuatu, minimal punya kemampuan tiga perkara ini. Apa? Mampu mendengar, mampu melihat, memperhatikan, dan mampu mencukupi kita dari segala sesuatu. Kalau enggak, jangan tiga ini dituhankan. Jangan sesuatu yang tidak memiliki kemampuan tiga ini dipertuhankan. Jangan. Tuh, ya. Jadi syaratnya Tuhan itu harus bisa mendengar, mampu melihat, mengawasi, memperhatikan, dan mampu mencukupi segala sesuatu. Ya. Ya, abang datangi sesuatu, kalau menjadikan Tuhan, ini syaratnya.
Dia bilang sama ayahnya begitu. Ya abati, wahai ayahku, qad ja'ani minal ilmi, wahai ayahku, sungguh telah datang atau telah mendatangiku minal ilmi, dari ilmunya Allah, sebagian ilmunya Allah, malam ya'tika, apa yang datang tadi? Sesuatu yang tidak diberikan padamu dari pengetahuan ilmu tadi. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika, aku bimbing dirimu siratan sawiyya, menuju sirat, sebuah jalan yang lapang, yang lebar, yang lurus. Nah, jadi boleh pada orang tua sekalipun ya mengajak membuka wacana berpikir. Yang penting kita yang mengajak dialog harus berdasarkan ilmu. Ayahnya punya pemikiran, punya budaya, punya kebiasaan, punya pola pikir yang tidak sesuai dengan ilmu, boleh kita luruskan. Yang penting melalui dialog yang berakhlak, seperti Ibrahim kepada ayahnya. Ya abati, wahai ayahku, la ta'budus syaitan, jangan kau sembah dan abdikan dirimu kepada syaitan. Apa itu syaitan? Syaitan itu segala sesuatu, apapun bentuknya, siapapun wujudnya, yang mengajak kita menjauh dari Allah, itu secara bahasa berarti syaitan. Karena kata syaitan itu dari akar kata syatana, ay ba'uda, jauh. Nah, syaitana yusyaitinu artinya segala sesuatu, siapapun dia, apapun bentuknya, yang menjauhkan kita dari Allah dan nilai-nilai kebenaran Allah, maka itulah syaitan. Ya, siapapun dia, mau ayahnya, tetangganya, temannya, apapun dia, dari mana pemikirannya, dari mana ajarannya, segala sesuatu yang menjauhkan kita dari syaitan, dari Allah, maaf, itulah namanya syaitan. Dan ingat, inna syaitan, sungguh syaitan itu, karena sejak dulu syaitan itu lirrahmani, terhadap Allah yang Maha Rahman, asiyya, selalu berdurhaka, selalu tidak taat, selalu tidak patuh. Itulah cirinya syaitan. Semakin orang ikut syaitan, semakin mudah melakukan kedurhakaan. Ini yang dimaksudkan ilmu nih. Inilah ilmu berdialog, ilmu berhujjah yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ya kepada Nabi besar Ibrahim. Maka dia bilang, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Apa ilmu yang pertama kali mesti diingatkan? Adalah ilmu tentang syaitan. La ta'budus syaitan. Tadi pertama membuka pikiran tentang jangan salah dalam menyembah, jangan salah dalam memilih Tuhan. Tuhan itu mesti yasma'u, Tuhan itu mesti yubusiru, Tuhan itu mesti yughni anka, atau ya yughni syai'an. Itu syarat kalau kita mau pilih Tuhan. Jangan Tuhan yang nggak mendengar, Tuhan yang nggak mau melihat, Tuhan yang nggak bisa mencukupi segala sesuatu. Ada ungkapan dalam bahasa Arab begini, Pak, faqidu syai'in la yu'ti.
Orang yang nggak punya sesuatu nggak akan bisa memberikan sesuatu. Orang yang nggak punya ilmu nggak akan bisa ngasih orang lain ilmu. Dia hanya punya menguasai teori-teori aja. Orang yang nggak punya air nggak bakal bisa ngasih orang lain nih minum. Orang yang nggak punya uang nggak akan bisa bikin orang jadi kaya. Nah itu. Maka kalau mau menuhankan sesuatu, pastikan dia maha mendengar, dia maha melihat, dia maha kaya. Nah, panduan ilmunya Allah yang pertama kali disampaikan Ibrahim kepada ayahnya, jangan sampai menyembah syaitan. Menyembah yang nggak bisa mendengar aja nggak boleh. Menyembah yang nggak bisa melihat memperhatikan aja nggak boleh. Menyembah yang bukan maha kaya nggak boleh. Apalagi menyembah syaitan. Karena syaitan itu segala sesuatu, apapun bentuknya, siapapun wujudnya, yang menjauhkan kita dari Allah dan nilai-nilai kebenaran Allah, itulah namanya syaitan. Kullu ma ab'adaka anil haqqi ta'ala wa hadihi fahuwa syaitan. Kenapa nggak boleh? Karena syaitan udah sejak dulu selalu berbuat durhaka kepada Ar-Rahman. Sama Ar-Rahman aja durhaka, apalagi dengan nama-nama Allah yang lainnya. Maka jangan sampai kita menyembah syaitan. Ya abati. Lalu Ibrahim kembali berdialog kepada ayahnya. Kalau sampai ikutin syaitan, bahaya. Nanti hidup selalu durhaka. Sebagaimana syaitan selalu durhaka kepada Ar-Rahman. Ya abati, ayahku, inni akhafu, sungguh aku takut. Nih, jadi mengajak orang tua berangkatnya karena cinta, karena sayang, ya. Maka mengingatkan orang tuanya jangan sampai salah pilih jalan, jangan sampai salah pilih ikutan, jangan sampai salah dalam memilih sembahan. Kenapa? Inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Ayah, jujur deh ayah, saya tuh selalu takut, khawatir jangan sampai ayah nanti ya ditimpa, disentuh, dikenakan azab. Bahkan azabnya bukan dari zat yang maha kuat, minal qahhar, la, minal jabbar, la, min syadidil iqab, bukan, minar rahman. Ini kalau gambaran kena siksa azab dari Allah yang maha rahman. Weh, ini menunjukkan dahsyatnya perbuatan, buruknya perbuatan dalam salah pilih atau salah memilih Tuhan dan sembahan. Kan Ar-Rahman itu kan gambaran zat yang maha pengasih, betul nggak? Kalau maha pengasih itu nggak tegaan. Kalau nggak tegaan nggak bakal ngasih siksa dan sanksi. Tapi ini kalimat sindiran Ibrahim, Tuhan yang maha pengasih aja, yang maha nggak tegaan bisa memberikan azab. Tuh, bagus. Ini siratnya dipilih bagus banget nih. Ya, Allah memilihkan kata ini udah bukan main indahnya. Kalau yang maha sayang aja sampai mau nyiksa, berarti perbuatan salah apa? Banget. Kan gitu ya. Kalau orang galak, ya ngasih sanksi wajar, betul nggak? Ya. Orang yang kelihatan keras, menyiksa, wajar. Mukanya aja diktator, gitu kan ya. Tapi orang yang lembut sampai ngasih hukuman, sanksi, berarti ente punya perbuatan, kelakuan, pekerjaan udah kelewat batas keterlaluan. Nah, itu gambarnya. Ya abati, inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Ya, akibatnya engkau menjadi teman wali bagi syaitan, penolong, bestie setan. Na'udzubillah min dzalik.
Kalau udah kena siksaan dari yang maha pengasih, berarti emang udah benar-benar keterlaluan. Engkau dipastikan nanti bersama teman dan sahabatmu yang bernama syaitan. Nah, gitu berarti itu. Bersama ya Pak Gus ya? Indah kan Allah Ta'ala kasih pelajaran. Jadi yang namanya salah pilih Tuhan, salah pilih teman, itu bahaya. Nah, gitu. Salah pilih Tuhan gimana? Jangan pilih Tuhan yang gak bisa mendengar, gak bisa melihat, gak bisa memperhatikan, gak bisa mencukupi kebutuhan. Jangan salah pilih teman. Siapa? Teman yang punya karakter setan. Siapa itu? Yang selalu menjauhkanmu dari Allah, menjauhkan dari Quran, menjauhkan dari panduan Allah dalam Al-Quran. Itu namanya salah pilih teman. Dan orang nanti akan dikumpulkan bersama idola dan teman-temannya. Jelas tidak ini? Ayat ini jelas tidak pelajarannya? Inilah ilmu. Itulah ilmu. Ilmu yang pertama yang disampaikan Ibrahim adalah ketauhidan, ya. Dan jangan sampai salah dalam memilih sembahan. Yang kedua, jangan sampai salah pilih teman. Pak, begini, ada satu ayat dalam Al-Quran yang di situ menggambarkan bukan lagi orangnya ngikutin setan, tapi setan udah jadi pengikut dia. Kan? Orang ngikutin setan, ya apa aja kemauan diikutin. Nah, itu biasa, itu lumrah. Ada yang lebih luar biasa, setan jadi pengikut dia. Jadi manusianya udah jadi biang setan, sampai setan, ayo dah anak ikut mente sekarang jadi guru aneh. La ilaha illallah. Itu ada kisahnya dalam Al-Quran, ada penyebutan dalam Al-Quran, gambaran orang yang sudah begitu rusak sampai setannya ngikutin dia. Kalau gambaran sekarang ini real Pak, orang memilih pemimpin yang bodoh, yang dungu, itu orang pinter-pinter ngikut dia. Sampai ada sebuah tulisan kan, penulis siapa namanya? Tere, ya, Tere, ya, punya buku apa? Teruslah menjadi bodoh, jangan pintar. Kenapa? Negeri kita nggak suka orang pintar, lebih senang orang bodoh. Artinya orang pintar semua jadi bodoh. Gara-gara apa? Ini yang jadi ikutannya benar-benar ya bisa bodohin orang, sekalipun dia orang bodoh. Kalau orang pintar bodohin orang itu biasa. Yang luar biasa orang bodoh bisa bodohin orang pintar. Nah, waliyadzubillah min dzalik. Akhirnya ayahnya merespon. Ini kisahnya kita belajar tentang ilmu kan. Sekarang kisah Ibrahim belajar tentang ilmu tadi. Apa katanya? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Nih, ciri orang salah pilih sembahan dan salah pilih teman. Akal pikirannya, kecerdasannya hilang. Ibrahim mengajak dialog, jangan sampai salah atau ayahnya nggak punya kriteria dalam memilih Tuhan dan dalam memilih teman. Cuma kalau orang sudah nggak punya ilmu, itu biasanya melakukan yang namanya apa? Pembusukan, pembunuhan karakter. Ini seorang anak ngajak dialog dengan akal, gunakan akal yang smart. Ayah, gunakan akal pikiranmu yang cerdas, yang Tuhan anugerahkan. Maka jangan salah dalam memilih Tuhan. Kan logikanya benar. Kalau kita memilih sesuatu untuk jadikan sembahan yang nggak bisa dengar, buat apa? Yang nggak bisa melihat, buat apa? Yang nggak bisa mencukupi, buat apa? Sedangkan dia aja nggak punya, bagaimana bisa memberikan hal itu pada orang lain? Betul tidak? Yang kedua, ayah
jangan sampai teman ayah. Jangan sampai jadikan setan sebagai teman. Nanti ayah terkena azab bersama dia. Ayahnya nggak punya hujah, nggak punya argumen menjawab panduan Ibrahim, akhirnya malah mengarah kepada pembunuhan karakter, alias pola pikirnya tidak objektif lagi, tapi apa? Subjektif. Malah mengatakan pada Ibrahim, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, ente mah udah nggak demen ya, udah nggak demen ente sama Tuhan anak. Jawabannya bagaimana? Bukan nggak demen, Mbak. Abah bikin benar nih omongan saya, benar atau tidak? Jangan secara subjektif mengatakan saya nggak suka. Bukan, objektiflah dalam berpikir. Pertanyaan saya tadi atau arahan saya tadi sesuai tidak dengan akal sehat Abah? Gitu. Paham ya? Ya. Emang ini konsep musuh Islami dan setan. Kalau udah nggak bisa punya alibi menjawab, serang orangnya. Tuh, serang orangnya. Supaya apa? Supaya kita bisa ngalahin lawan dialognya. Kedua, ngancem dah. Tuh, ini ciri orang yang punya ilmu nih. Ngancem dah. Ya. Yang pertama, nggak bisa jawab, akhirnya melakukan pembusukan. Ya. Yang kedua, memberikan ancaman. La illam tantahi la arjumannak. Ibrahim, kalau ente nggak berhenti ngajakin aneh, nggak berhenti ngomongin aneh, nggak berhenti dakwahin aneh, aneh akan rajam dirimu. Aku akan rajam dirimu, Ibrahim. Apa itu rajam? Rajam itu menyambit asamannya, menyambit sesuatu dengan benda keras. Rajam itu bukan hukum Islam. Ulang ya, rajam itu bukan hukum Islam. Rajam itu hukuman yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Bapak boleh buka Al-Quran. Pertama, Bapak tidak akan jumpai satu ayat pun yang menjelaskan bahwa Allah membuat syariat hukum rajam. Tidak ada. Yang kedua, Anda akan jumpai dalam Al-Quran kata rajam, ra, jim, mim, la arjumannak, lamnya harfu takkid, arjuma hamzah mutakallim, ra, jim, mim, nun itu kata kerjanya, nun taukidnya, kaf khitabnya. Jadi asal kata ayat rajam. Bapak tidak akan jumpai kata rajam ya, kecuali itu semua perilaku musuh-musuh agama. Itu boleh cek nanti dalam Al-Quran. Coba kita buka kata rajama. Dalam Al-Quran ada 6 kali terulang ya, 6 kali terulang. Dan semua ini gambaran perilaku musuh-musuh Tuhan. Maka pastikan hukum rajam bukan hukum yang berasal dari Tuhan, bukan hukum Quran, bukan hukum Islam. Ya, apa itu rajam? Rajam itu hukuman Pak, yang mana cara eksekusinya begini: orang dipendam, ya, dipendam, hanya ditinggalkan leher dan kepalanya saja, dimasukkan ke tanah atau lubang, yang disisakan hanya apa? Leher dan kepala. Kemudian setelah itu orang-orang mengambil batu seukuran ibu jari, ujung ibu jari. Nggak boleh batu gede, segede apa namanya meja, nggak boleh. Batu kecil-kecil, ya, batu kecil-kecil. Lalu disambit, dilemparkan, ya, dengan kuat
ke kepala seseorang hingga mati sebab terkena benturan atau lemparan batu yang berulang-ulang. Kira-kira lebih cepat mana matinya? Disembelih, dipenggal, ataukah dilemparin dengan batu kecil? Hah? Batu. Yang terlalu cepat sembelih. Yang lebih sakit mana? Batu. Itu penyiksaan. Itu bukan hukum Islam. Tidak ada dalam Al-Quran. Oh Ustaz, itu banyak dalam hadis. Hukum rajam banyak dijelaskan dalam riwayat hadis. Ya, mau ribuan hadis, jutaan hadis, kalau Al-Quran tidak menyebutkan, itu bukan hukum Quran, bukan hukum Islam. Loh, apa percaya hadis itu Ustaz? Rasul tidak mungkin membuat satu ajaran agama, aturan agama, ya, eksekusi hukum dalam agama bila tidak ada dasarnya dari Al-Quran. Silahkan cari, apakah ada? Saya yakin tidak akan ada. Paham ya, Mas Gus? Baik. Paham? Kalau walaupun kamu kuliah sampai doktor, nggak akan dijumpai satu ayat pun tentang aturan hukum rajam dalam Al-Quran. Bukan. Yang aneh di Quran nggak ada, di hadis ada, dan di Bible ada. Jadi apa itu? Di Quran nggak ada, Bible ada, ya, Talmud ada, di hadis ada, di Quran nggak ada. Nah ini, la illam tantahi la arjumanna wahjurni maliya, menjauhlah dariku untuk waktu yang lama. Ini cirinya orang yang malam yaktika, orang yang nggak dapat nggak punya ilmu. Cirinya kalau berdialog, satu, kabur, nggak datang. Misal pun datang berdialog karena nggak punya hujah, pembusukan. Arahnya kepada apa? Pola pikir ya, subjektif, bukan objektif. Yang kedua, melakukan apa? Pengancaman. Ya. Yang ketiga, tadi pergi menjauh. Nah, itu. Sini orang yang nggak punya ilmu. Apa jawab Ibrahim? Lihat nih, ini ajaran Nabi nih. Ketemu orang yang model ini gimana? Salamun alaik. Ya udah. Semoga selamat. Semoga selamat. Lihat ini Al-Quran. Ibrahim tidak mengucapkan assalamu alaik, tapi salamun alaik. Apa bedanya? Bapak Ibu sekalian, ketika Anda berjumpa sesama muslim, diperintahkan kita mengucapkan penghormatan. Bagaimana? Apakah nunduk? Ataukah begini? Ataukah begini? Bro, apa kabar bro? Islam mengajarkan menghormati orang saat perjumpaan adalah ucapan assalamu alaikum. Adanya assalamu alaikum. Ini enggak. Ini lawan ini ucapan untuk lawan bicara, musuh dalam dialog, lawan dalam dialog. Apalagi yang ingkar kepada kebenaran, tidak menerima ilmu. Jangan ucapkan assalamualaikum. Ya, salamun alaikum. Kenapa beda? Assalamu asalnya salamullahi alaikum buat kalian. Semoga keselamatan Allah, dari Allah keselamatan tercurah pada kalian. Kalau salamun alaikum, makna lain, bukan asalnya salamullah. Semoga ente selamat dari luar maksudnya. Kalau tadi assalamualaikum, semoga keselamatan Allah tercurah pada kalian. Kalau assalamualaikum, moga-moga ente selamat. Bahasa ngambul tuh.
Beda nggak? Beda nggak assalamu dengan salamun? Beda. Beda penggunaannya. Serupa tapi tak sama. Assalamu kemuliaan, semoga keselamatan dari Allah, wa rahmatuhu rahmat Allah, wa barakatuhu dan keberkahan Allah alaikum buat kalian. Oh, makanya ucapannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Pak, kalau ucapin salam, mengucapkan salam hukumnya anjuran ya Pak. Menjawab salam hukumnya wajib. Minimal sama, sebisanya lebih, itu perintahnya. Kalau orang ucapkan juga assalamualaikum, minim banget waalaikumsalam. Tapi panduan Al-Quran jangan sama, tapi lebihin lagi penghormatannya. Ketika orang bilang assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Tuh minimal. Sempurna lagi wa barakatuh. Minimal wajib waalaikumsalam, sama. Tapi sempurna wajib waalaikumsalam warahmatullah. Sempurnanya lagi wa barakatuh. Tuh. Jelas ya? Ya. Ya. Assalamualaikum. Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti fokus dia dengerin nih. Tuh, ya. Begitu ya. Ini berenda. Assalamualaikum. Ya udah. Kalau Bapak mau ini maunya begitu, Pak. Oke dah. Semoga Bapak selamat. Siapa sih? Siapa kayak yang beri selamatnya? Serah. Nah, gitu. Lain dengan assalamualaikum. Nah, lain. Sa'astaghfiru laka rabbi. Saya akan mintakan ampunan untuk ayah ya dari Tuhan. Sa'astaghfiru laka rabbi. Kenapa sih masih mau doain orang yang kafir? Karena ayahnya, ayah angkatnya. Allah itu maha baik. Ayah angkat yang telah memelihara dia sejak kecil berarti baik. Sekalipun berbeda dalam pemahaman ya dan ideologinya, keyakinannya, maka kasih harapan. Kalau ayah nggak mau dengar dulu, sekarang ajaran saya, semoga ya ayah selamat dan saya akan mintakan ampunan buat ayah kepada Tuhan. Kenapa? Innahu kana bi hafiya. Kalau ayah sayang sama saya, maka Tuhan lebih sayang pada saya. Kalau ayah baik sama saya, karena ayah merawat hidup saya, maka Tuhan lebih baik lagi dalam memberikan perawatan terhadap saya. Buktinya, saya diberikan petunjuk, ayah belum mendapatkan petunjuk. Itu ciri innahu kana bi hafiya. Maka itu Mas Ali dapat lakop dari abinya apa? Abi Hafi, yang sangat baik, sabar, oleh Abi Hafi. Baik. Wa a'tazilukum. Ayah, kalau tadi ayah bilang saya suruh meninggalkan ayah dalam waktu yang lama, baik. Bahkan saya akan menjauhkan diri saya dari ayah. Dan juga saya akan menjauh, beriktizal dari apa yang ayah yakini dari selain Allah. Ya, Ibrahim juga pamitan. Kalau ayahnya bilang suruh menjauh, Ibrahim bahkan pamitan, beruzlah, menjauh dari ayah dan dari apa yang ayah sembah selain Allah. Baik ayah, saya akan tinggalkan ayah. Tuh. Ini nanti ada pesan dalam sisi psikologi, menjauh dari orang terdekat sekalipun ayahnya saat belum ada kecocokan dalam visi dan misi. Lebih baik menjauh daripada dekat, nanti selalu tidak bisa menjaga kehormatan orang tua. Nih, makanya ada istilah apa? Mendingan tinggal agak jauh dikit dah. Biar apa? Biar baunya wangi. Benar?
Kalau dekat kentut aja kedengeran, baunya kecium, rebeknya, ama ilernya, ama beleknya kelihatan dulu. Lihat deh, Ibrahim ajarkan nih, saat nggak ketemu, belum ada titik temu, ya, tentang sebuah keyakinan atau visi atau misi, Ibrahim mengatakan, "A'tazilukum." Saya pun akan menjauh, meninggalkan ayah. Bukan kenapa? Karena ayah masih juga menyembah sesuatu yang tidak sesuai dengan akal sehat saya. Maka jangankan ayah, apa yang ayah sembah, saya pun akan menjauh darinya. Perhatikan ini. Apa tujuannya sampai Ibrahim? Wa ad'u rabbi. Saya akan berdoa pada Tuhan. Dah, kalau mau bertemu, saya pamitan. Dan saya selalu minta kepada Tuhan. Buat saya dan buat kebaikan ayah. Lalu beliau mengatakan, asa Allah akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Semoga dan mudah-mudahan saya tidak akan mendapat kekecewaan, ya, dengan doa yang saya panjatkan. Tetap doain dirinya, doain ayahnya walaupun menjauh dari kehidupan ayahnya. Dan insya Allah kalau selalu mau berdoa buat dirinya dan ayahnya, sekalipun beda pandangan, beda visi misi, bahkan beda keyakinan, Allah tidak akan mengecewakan doa kita. Indah nih, bagus. Indah Al-Quran cara mengajarkan adab di hadapan orang yang berbeda pandangan, sekalipun ayahnya. Subhanallah. Perhatikan ya, ini jawaban Allah. Respon Allah dari apa pilihan yang dipilih oleh Ibrahim. Apa pilihannya? Menjauh dari, beruzlah dari ayahnya, beruzlah dari sembahan ayahnya, tapi tidak meninggalkan, selalu berdoa. Perhatikan ya, selalu berdoa untuk kebaikan semua. Bukan doain, mudah-mudahan buah belaksakan dah, tambah begini, nggak mau nyembah Tuhan, tambah begini. Enggak. Doa yang baik. Perhatikan ini respon Allah kepada Ibrahim. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Ketika Ibrahim beruzlah meninggalkan ayah dan kaumnya yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau menggunakan logika berpikir yang benar, malah mengikuti setan dengan tidak memilih Tuhan yang sejati, Allah anugerahkan apa kepada Ibrahim? Ketika Ibrahim menjauh diri dari ayah dan kaumnya dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, Allah anugerahkan anak dan cucu. Jadi kalau menurut para tafsir para ulama, Ibrahim Allah usianya Allah panjangkan sampai ketemu cucu. Tuh lihat, sampai jumlahnya apa? Cucu. Ishak anaknya dari pihak istri yang pertama, walaupun lahirnya belakangan. Jadi Ibrahim ini punya dua istri. Yang pertama Sarah, yang kedua Hajar. Sarah lama, bahkan sampai usia tua tidak dianugerahkan anak. Ibrahim lalu menikah lagi dengan wanita yang bernama Hajar, lalu memiliki anak bernama Ismail. Setelah punya anak, Ibrahim kembali ke Palestina. Sekarang namanya Palestina ya, menjumpai istrinya Sarah. Lalu Allah anugerahkan dengan kisah, ada kisah dalam Al-Quran, kisah diabadikan kisahnya, proses Ibrahim mendapatkan keturunan melalui istrinya yang pertama. Sampai-sampai istrinya pun nggak masuk akal. Abah udah tua, saya pun panggil pula. Kata Ibrahim, yang begitu, saya dapat anak dari Hajar, ya kan? Nah, ini dapat anak lagi dari Sarah, ya. Bahkan Allah anugerahkan dapat Yakub.
Ini kan Allah katakan wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Sebagian ulama tafsir mengatakan ini dalil Ibrahim usianya panjang sampai ketemu Ishak, bahkan dapatkan cucu yang bernama Yakub. Itu anugerah yang pertama. Anugerah yang kedua, karena menjauh dari ayahnya yang tidak menyembah Tuhan, meninggalkan kaumnya, ya, Allah anugerahkan yang kedua, wa kullan ja'alna nabiyya. Allah anugerahkan Ishak dan Yakub menjadi nabi. Tuh, lihat tuh. Subhanallah tuh. Ini lihat cara. Makanya Allah Akbar. Enggak salah, benar-benar enggak salah. Allah itu perintahkan nabi dan setiap orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad untuk beriktibar kepada bukan ajarannya saja. Millat Ibrahim, kaifiyah, sepak terjang Ibrahim dalam beragama. Begitu bagus. Jadi sebuah imam. Ibrahim ini betul-betul sosok imam linnas, imaman linnas, imam bagi seluruh manusia. Maka yang Allah ingatkan Nabi Muhammad, lihat, ikuti wahyu dan ikuti olehmu sepak terjang Ibrahim dalam beragama, dalam bertuhan. Apa sih sepak terjang Ibrahim? Ini kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Ibrahim ini sepak terjangnya dalam beragama apa? Kesesuaian ajaran agama dipastikan dengan ketetapan akal. Jadi gunakan logika dalam beragama. Apa? Gunakan logika dalam beragama. Karena banyak orang mengatasnamakan ajaran agama, padahal itu bukan ajaran agama. Ciri utama ajaran agama, Allah sudah sesuaikan dengan ketetapan akal sehat seluruh manusia. Jadi kalau ada klaim ini ajaran agama, ini ajaran Nabi, ini ajaran Rasul yang tidak sesuai dengan ketetapan akal, maka itu cirinya bukan ajaran agama. Jelas tidak? Jelas tidak? Baik. Dah. Berikutnya Allah berfirman, wa wahabna lahuma, dan kami anugerahkan kepada lahum, kepada mereka Ibrahim, Ishak dan Yakub, min rahmatina, dari sebagian rahmat Allah. Allah berikan untuk mereka. Dan wa ja'alna lahum, dan Allah jadikan lahum untuk mereka apa itu? Kisah Ibrahim, Ishak dan Yakub ini sebagai lisanal sidqin aliyya, buah tutur kata yang baik, ya, serta buah tutur kata yang mulia di kemudian hari. Jadi apa? Jadi catatan atau jejak sejarah yang baik sepanjang masa. Itu mahal tuh, mahal tuh. Kalau sampai punya jejak sejarah, jejak digital yang bisa diungkap oleh orang yang datang di kemudian tahun, dan subhanallah catatannya semua lisan as-sidqin aliyya, buah tutur kata dan sebutan tentang mereka, sebutan yang benar, yang jujur dan mulia. Enak akhirnya enggak? Hah? Itu siapa ente? Anak orang Gandaria. Kenal gak Fulan bin Fulan? Wah, itu mah jauh tuh jaraknya, zaman engkong saya. Emang kenapa? Masya Allah tuh, ada di kampung itu tuh, kampung itu tuh Gandaria, beliau itu orang baik. Iya, kita dari kecil aja, orang tua kita kalau nyontohin orang baik, si Fulan itu. Itu apa ya? Itu lisan as-sidqin aliyya, lisan as-sidqin fil akhirin. Itu gambarannya. Ini sekarang lihat coba mantan presiden kita, ya Allah, jejak digitalnya, jejak sebutannya nggak ada yang bagus. Enak kira-kira? Hah?
Enak kira-kira disebut, dibacain lagi, ini bohongnya, ini punya, ini bohongnya, ini punya. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita punya sebutan kayak gitu di kemudian hari. Betul aja Pak? Supaya apa? Supaya ada nanti anak cucu kita bangga, senang, bahagia, mau ngakuin kita sebagai leluhurnya. Ente nama siapa? Pulang. Oh, ente cucunya ini ya, cicitnya itu ya, kumpinya ini. Iya dong, seneng. Jangan sampai sebutan jelek. Ente siapa namanya? Pulang deh. Oh, ente cucunya dia, Segarong. Ente cucunya dia, tukang tipu. Ente cucunya dia, tukang palsu. Enggak, nama doang mirip. Malu kita mau nyebutin. Enggak, nama doang sama. Bukan kayak saya dia, nama doang sama. Tuh. Itulah gambaran lisan sidqin aliyah. Lisan sidqin fil akhirin. Ini Allah katakan wa ja'alna lahum lisan sidqin aliyah. Allahumma ja'alna lisan sidqin aliyah. Allahumma ja'alna lisan sidqin fil akhirin. Wa ja'alna mimman waratha jannatan na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalamun qadimun la yumalu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kull lidahin wa nuru dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ani bisirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati وَأَعْلِ بِهِ فَتَحًا وَعِلْمًا وَحِكْمَةً وَأَعِسْ بِهِ يَا رَبِّي فِي الْقَبْرِ وَحْشَرِي وَصَلِّ وَسَلِّمْ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَلَى مَنْ بِهِ الرَّحْمَنُ يقبل توبتي وآل وأصحاب الكرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Surya, insya Allah jadi surya nanti yang menyinari dunia, ya. Cahaya. Manten, kan manten. Bagus, saya. Allahumma sallallahu alaihi. Terima kasih. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi. Terima kasih pada Rasul. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi. Channel. Baik kalau Mau makan dulu. saya sahabat masih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya kali. Begitu ya? Pergi ke mana? Eko pakai? Iya, semua. Nanti kesana Bi ya? Iya, kita ikut. Pakai semalam gitu. Iya. Besok kesana lagi kan? Cuman celananya nggak ada celana itu istilahnya. Nggak ada yang cepat. Ada sih orangnya biru army. Kalau malam nggak kelihatan, kalau siang kelihatan.
Sudah bangun kau? Bangun dari tadi, bina pandai sudah bangun. Mana kau?